Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng. Shalom sahabat Kristus. Kita jumpa lagi dan belajar lagi dengan Bro Joseph Albert Michael. Pengajaran iman Katolik tentang iman Kristen dan iman Islam tentang suri tauladan Tuhan Yesus dan Nabi Muhammad. Pemahaman Allah yang mengerti banyak bahasa dan Allah mengerti satu bahasa. Dan sujud Yesus dan sujud dalam Islam Tumaninah. Juga tentang kitab suci Kristen dan Islam, pemahaman Allah penyampaian firman, penyebutan nama Allah. Kiranya kita semua tambah iman di dalam Tuhan, amin. Filipi 2 ayat 6, coba dengarkan baik-baik. Di situ tertulis ayatnya bunyinya seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah mengkaruniakan dia itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengkaruniakannya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut apa yang ada di langit dan di bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu ayatnya, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Apa makna ayat itu terhadap pertanyaan kamu? Artinya, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sampai di sini dulu, paham? Nah, dalam kemanusiaannya, ia merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya, menjadi sama, kecuali dalam satu hal, yaitu keberdosaan. Nah, termasuk Yesus itu juga mengajarkan bagaimana cara menjadi manusia yang sempurna. Ini siapa Marino? Ini gedabrus-gedabrus. Kamu pikir ini lagi acara nuzulul Quran? Quran itu turun ke langit bunyinya gedabrus-gedabrus ya? Islam ini kenapa ya nggak di mana-mana suka berak sembarangan ngikutin nabinya, berisik kotor ya, nggak mau tanggung jawab lagi, kamu diam. Oke, saya lanjut ya. Jadi dalam kemanusiaan Tuhan Yesus itu menjadi sama kecuali dalam satu hal, berdosa. Nah, dalam kemanusiaan Yesus ini karena menjadi suri tauladan, ia mengajarkan bagaimana cara berdoa, cara berperilaku. Itu sebab ketika di dalam surah Al-Ahzab dikatakan dalam Quranmu, coba kamu buka surah Al-Ahzab. Bisa nggak kamu buka Al-Quranmu? Ada nggak Al-Quran di situ? Saya nggak bertanya, saya cuma mau membuktikan. Coba buka mic kamu. Abang aja yang buka, Bang. Saya nggak mau buka. Kenapa kamu malas buka Quranmu? Apa kamu udah mikir Al-Quran itu nggak penting ya? Saya aja buka Alkitab saya. Coba buka Al-Ahzab ayat 21. Maksud saya sambil bacakan, kamu sambil buka, biar nanti saya nggak dibilang penipu. Soalnya Islam itu saking tahu Quran mereka itu beda-beda versi secara nggak langsung, jadinya ketika kita bacakan mereka nggak percaya. Kamu buka Al-Ahzab 21, saya bacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya apa? Sungguh pada diri Muhammad benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Sekarang kalau kita sandingkan dengan Yesus Kristus, suri tauladan apa yang bisa mengungguli teladannya Yesus Kristus antara Muhammad dengan Yesus? Satu poin saja ya mengenai Matius 26:39. Yesus berdoa, pernah nggak Yesus itu courting sama Allah Bapa? Oh Bapa, jangan membuat murid-muridku kesulitan sama kayak Muhammadmu. Tahu kan kamu kemarin tanggal 16 Januari Isra Mi'raj, Muhammad itu nego sama Allah kamu. Ya, jadi kalian itu beribadah di nego. Yesus itu nggak pernah nego, karena tahu kualitas pengikutnya itu mengungguli kualitasnya Muhammad. Pengikutnya malas-malesan, makanya bisanya cuma bentur-benturin pala. Yesus itu nggak pernah nego, betul nggak teman-teman? Ketika Tuhan Yesus mengajarkan barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Emang Yesus pernah nego sama Allah Bapa? Oh Allah Bapa, jangan membiarkan murid-muridku untuk memikul salib dan menyangkal diri. Enggak. Beda kebalikannya dengan Muhammad. Maka dari inti pertanyaan kamu adalah ketika Yesus berdoa dengan cara bersujud, dengan cara berdiri, dengan cara berlutut, Yesus itu juga berlutut. Itu bukan jadi persoalan. Karena once again, sekali lagi, dalam kemanusiaannya Yesus menjadi suri tauladan yang nyata. Ya, ketika Islam menganggap Muhammad sebagai suri tauladan, maka kami orang Kristen telah terlebih dahulu menganggap dan juga memang sudah sepantasnya Yesus itu adalah satu-satunya suri tauladan yang sempurna, jauh lebih sempurna daripada Muhammad. Karena saya bisa buktikan, tidak ada satu poin pun di mana Muhammad yang diklaim sebagai penutup para nabi, Khatamul Anbiya, yang bisa mengungguli sikap dan perilakunya daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri, bro. Termasuk cara berdoa. Nah, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Soalnya nggak cuma Yesus yang berdoa. Kalau kamu baca Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 13, Allah Bapa pun berdoa. Nanti kalau kamu saya tunjukkan
ayat Allah juga berdoa, nanti kamu bingung. Oh, berarti Yesus bersujud untuk mencontohkan gitu lah ya ke murid. Betul. Betul. Salah satunya itu. Poinnya berarti Poin. sembahlah. Poinnya itu sembahlah Tuhan Allah gitu kan. Oh ya Iya, udah Allah selesai sih. Bapa, bukan Allah Yesus SWT itu perantara ke gitu negeri kan. Mekah yang cuma ngerti satu bahasa. Karena Yesus itu adalah sehakikat dengan Bapa yang mengerti berbagai macam bahasa. Kalau Allah SWT buatan Muhammad kan ngertinya bahasa Arab. Makanya kalau kamu komunikasikan pakai bahasa Arab, bener gak? Bisa gak kamu sholat? Pada saat kamu sholat nih, kamu mau niat usalli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'mumalillahi ta'ala Allahu Akbar. Terus kamu ganti pakai bahasa Sunda. Bisa nggak? Allah kamu ngerti nggak kira-kira? Nggak ngerti, nggak sah sholatnya, betul nggak? Suruh ustadz kamu diskusi sama saya, kita bahas-bahasan mengenai Allah yang Allah yang poligot, Allah yang mengerti berbagai macam bahasa. Allah kamu nggak ngerti, nggak sah sholatnya. Siapa yang bilang bisa? Siapa yang bilang sah? Melisa, kamu itu jangan kayak Muhammad ya, kamu naik, jangan kabur. Ini yang bilang-bilang bisa nih, silakan naik ya. Dan minta dalilnya. Sudah saya undang mereka naik. Betul nggak? Iya. Makanya itu menjadi perbedaan Berarti antara Allah poinnya- Bapa dengan Allah SWT. Karena Allah Bapa itu kalau misalkan Yesus menyembah Allah, Yesus mengajarkan Allah yang sejati hanya satu, yaitu Bapa, yang sehakikat dengan dirinya. Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu. Yohanes 5:19, barang siapa melihat aku, apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan juga oleh anak. Karena itu bentuk kesetaraan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Islam, ketika saya mencontohkan Oke. salah satu rukun sholat itu niat, itu bukan berarti saya cuma contohin satu. Kalau kamu baca Al-Fatihah, baca urutan sholat dari mulai dari mulai takbiratul ihram, dari mulai bersedekap, dari mulai kalian ruku, dari mulai kalian itidal, apakah bisa pakai bahasa Indonesia? Kenapa otaknya Islam ini mandek ya? Apa perlu saya di sini di live itu contohin praktek sholat sampai tahiyat akhir, sampai salam, sampai kalian berdoa setelah sholat? Kan nggak mungkin. Otak kalian tuh nyampe nggak sih ketika saya contohkan ketika Islam itu tidak memiliki Allah yang mengerti berbagai macam bahasa? Salah satunya ketika kalian beribadah, Allah kalian hanya mampu digapai dengan bahasa Arab. Hah? Masa saya harus nyontohin dari mulai takbirat ogah banget? Nggak penting gitu kan? Betul nggak? Oke, bentar. Tadi kan berarti poinnya Yesus sujud ke bukit. Poinnya itu dia nyampaikan sembahlah Tuhan Allah gitu kan. Iya, sembahlah Allah Yesus itu Bapa. perantara, Ya, gitu kan, sehakikat Ustaz. dengan Allah Bapa Yesus juga. Terus kenapa kamu muter-muter? Emangnya Yesus sholat di bukit itu ngadep ke Ka'bah kan enggak? Apakah Yesus itu sholat itu sujud itu? Apakah Yesus itu sujud seperti ajaran Muhammad? Kamu tahu nggak sujud dalam Islam nggak sesimpel itu? Sujud itu tahu syarat sah sujud? Saya tanya sama kamu nih. Islam kan kalau bilang Yesus sujud. Ada nggak tercatat di dalam Alkitab sujudnya Yesus boleh seperti ngomong apa? nggak? Kenapa? Belum selesai tadi. Ya emang saya juga belum selesai masalahnya. Oke. Ya sekarang saya tanya, biar selesai, poinnya biar dapat. Ketika Yesus sujud, apakah Yesus sujud sama seperti ajaran Muhammad dan Islam? Tadi saya udah disclaimer ya, saya nggak mau ditanya. Ya Saya bukan nggak soalnya mau ditanya, penasaran ini saya bikin poin aja untuk membuat clear bahwa Yesus Kristus itu bukan mengikuti ajaran Muhammad dan ajaran Muhammad tidak mengikuti Yesus. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Betul nggak? Karena dalam Islam, Nah, itu wawasan supaya awam Anda sih. bisa sah sholatnya, salah satu gerakannya adalah tumak ninah. Apakah ada Yesus tercatat tumak ninah? Jangan kita bahas tumak ninah, kamu nggak bakalan paham pasti tumak ninah itu apa. Ketika sujud, syarat sahnya itu apa? Ini yang jidatnya sampai hitam ini apa? Dia kenapa? Itu kan clue-nya. Apa coba? Tangannya harus madep mana? Jangan kamu pikir sesimpel itu sujud langsung gitu. Enggak. Teman-teman yang Kristen juga harus tahu, jangan mau dikibulin Islam. Sujud dalam Islam itu tidak sesimpel itu. Saya pengen tahu syarat sah sujud apa? Nih, ini nih ada akun Nabi Isa nih. Dari kemarin itu komentar terus berisik. Saya pengen tahu dia naik punya ilmu nggak? Silakan. Bang. Hah? Tadi kan pertanyaan saya kan cuma satu kan. Udah dijawab sih sebenarnya, cuman kan poin kamu saya pengen saya tahu kamu mau arah kemana. Terus pas saya mau ke situ kamu kan udah lari duluan juga. Terus bisa nggak kamu jawab itu tadi pertanyaan sederhana? Saya nggak lari sih. Ya kalau nggak lari jawab aja, itu kan pertanyaan sederhana. Kamu udah berapa tahun bro? Udah berapa tahun jadi Islam? Udah berapa tahun jadi Islam? Tapi kan saya udah disclaimer. Udah berapa tahun jadi Islam? Diyain tapi. Udah berapa tahun jadi Islam? Malu ya ngaku jadi dari Islam ya?
Udah berapa tahun jadi Islam? Pertanyaan saya belum tuh bang. Udah dijawab. Saya mau tanya dulu, pengen saya buat belum clear. paham Udah berapa soalnya. tahun jadi Islam? Saya belum paham tapi. Udah berapa tahun jadi Islam? Saya nggak peduli kamu paham apa enggak. Selesaikan dulu pertanyaan saya yang mudah. Udah berapa tahun jadi Islam? Harusnya tadi di awal kalau saya Udah berapa tahun jadi Islam? disclaimer kayak gitu abang Saya jangan ulang iyain. lagi, udah berapa tahun jadi Islam? Kalau nggak mau ditanya ya sudah turun. Sadar diri kamu mas. Nggak mau open Tapi- cam karena kamu malu jadi pengikut Muhammad dan kamu nggak Tapi- mau nyebutin udah berapa tahun jadi Islam karena kamu tahu kamu itu terlalu bodoh untuk bertahun-tahun berada di ajaran yang cuman bikin otak kamu tumpul, betul nggak? Iya itu menurut abang. Nggak apa-apa, saya bikin kamu panas. Saya nggak bakalan turunin kamu kecuali kamu turun sendiri. Udah berapa tahun jadi Islam? Bang. Udah berapa tahun jadi Islam? Jangan dibisukan bang. Ya kalau nggak mau dibusikan kamu jawab, jangan kayak Muhammad disuruh baca nggak bisa baca, dibisukanlah sama Jibril. Iya jawab tapi Udah dibisukan berapa gimana? tahun jadi Islam? Kalau dijawab langsung, oh 5 tahun, kan gampang pertanyaan saya. Saya nggak bertanya berapa gaji kamu, di mana rumah kamu, alamat kamu. Kok kayaknya susah banget ya Islam ditanya untuk kejujurannya. Pertanyaan terakhir, udah berapa tahun jadi Islam? Tadi saya udah disclaimer Udah bang. berapa tahun jadi Islam? Terus Saya hanya pengen abang tahu iyain. udah berapa tahun jadi Islam? Kok sekarang pelin-pelan? Udah berapa tahun jadi Islam? Saya nggak pelin-pelan, saya pengen bertanya aja, saya pengen tahu. nggak pelin-pelan ya? Tadi saya Iya, bilang nggak pelin-pelan, nggak pelin-pelan. Jadi gini mas, sorry ya, ini room saya, ini aturan saya. Kalau kamu nggak setuju, kamu turun. Saya hanya bertanya sudah berapa tahun. Saya nggak bertanya pertanyaan sulit, betul nggak teman-teman? Saya kalau ditanya balik, Joseph udah berapa tahun jadi Katolik? Saya jawab 2 tahun. Bisa Udah diam berapa tahun semenit jadi Islam? bentar, abang bisa diam semenit nggak? Udah berapa? Kok malah nyuruh saya diam? Ini perilaku Muhammad, ini dasar penjajah kalian. Oh, kurang sopan. Udah berapa tahun jadi Islam? Ya bang, kurang sopan tadi. Loh kenapa saya kurang sopan? Kamu yang nggak sopan. Kenapa pertanyaan saya tidak dijawab? Udah berapa tahun jadi Islam? Nah, ya. Udah berapa tahun jadi Islam? Bentar, saya mau ngomong nih semenit. Buat Iya, jawab aja dulu baru nanti saya persilakan ngomong. Kenapa susah pertanyaan yang sama saya ulang-ulang? Udah berapa tahun jadi Islam? Oke, saya jawab terus saya nanti bilang. Udah ngomong. berapa tahun jadi Islam? Oke, enggak, setuju dulu ini. Nanti Udah lima berapa lagi. tahun jadi Islam? Oke, saya jawab. Udah berapa tahun jadi Islam? Saya jawab tapi deal dulu nih. Udah turun dulu ya, bye bye. Malu kamu? Ya udah kalau kamu malu kamu di bawah. Dia udah follow saya dari 790 hari yang lalu. Harusnya sudah tahu aturan saya. Saya bisa tahu riwayat orang follow karena sekarang TikTok itu ketika host itu menaikkan orang itu nanti kelihatan. Dia kirim komentar apa saja, sudah follow berapa lama gitu loh. Kenapa? Ya, aku undang kau ini mau bahas sesuatu sebenarnya. Bahas apa? Tadi malam yang sama RK itu. Aku nggak dapat. Oh, saya nggak jawabannya nonton. tepat. Saya nggak nonton. Coba bahas apa? Masalah Saya to the kitab point. suci. Kenapa masalah kitab suci? Ada masalah apa dengan Al-Quran? Ya, semuanya tentang masalah kitab suci itu ya perlu kita There's pertanyakan. nothing problem with my scripture. What's wrong with your scripture? Apa masalahnya? Ya, yang mana yang betul-betul kitab itu kitab suci, itu aja. Oke, pakai parameter siapa? Ya, sesuai pakai dalil lah. Parameter, saya tanya parameternya dari mana? Seperti apa? Ya, kalau parameternya seperti apa bebas lah. Kok bebas? Cara Yang menentukan penting- suatu kitab itu suci harus ada parameter. Parameternya Iya. dari mana dan seperti apa? Saya harus tahu dulu. Ya Kalau iya. masih nggak jelas, coba dipikirkan dulu. Ya udah gini, kalau ya parameternya kamu mau standar dari kitab suci itu dikatakan suci, ya parameternya dia harus murni. Wahyu dari Tuhan. Murni apa? Murni apa? Wahyu dari Tuhan 100%. Wahyu dari Tuhan 100%. Parameternya seperti itu. Ya. Nah, wahyu itu pengertiannya menurut siapa? Berbelit-belit kamu. Mau bahas atau Nggak tidak? berbelit-belit. Ya, kalau Mau kau mau bahas, bahas, tapi bahas. tolong bikin stand position. Karena gini, Pak Yusuf VI, saya itu sudah males diskusi yang nggak ada data. Karena saya kemarin kan sudah pernah diskusi sama seorang dokter PhD DPD Gorontalo yang bernama Dr. Yusuf Lauma LC.
Gelarnya itu bikin orang tergiur-giur, dipikir ada ilmu, ternyata enggaknya. Jadi sekarang saya punya parameter. Kalau ada Islam mau diskusi sama saya, tentukan temanya seperti apa, parameternya dari mana. Kemudian dalilnya yang digunakan dan diajukan itu harus konsisten. Karena seringkali, sorry to say, Pak Ustadz Yusuf PI, seringkali ketika Islam mengajukan dalil, itu kadang bisa dari mana-mana yang tidak pernah bisa konsisten. Sedangkan Islam punya 4 sumber hukum Islam. Nanti tiba-tiba mereka main ke Talmud, yang bahkan Nabi tidak pernah menggunakan tafsirnya. Kan contohnya seperti itu. Jadi pengen saya debat itu maunya berjalan dengan orang itu tahu ternyata Islam punya standarnya sendiri gitu loh, paham nggak? Makanya saya tadi tanya parameternya seperti apa, salah satunya itu. Ketika Pak Ustadz Yusuf PI mempertanyakan terkait tentang kitab, kesucian kitab masing-masing agama, khususnya antara Islam dan Kristen, makanya saya tanya parameternya seperti apa. Islam menganggap parameternya kan tadi Ustadz Yusuf sudah pakai dan gunakan, yaitu wahyu 100% dari Tuhan, tidak tercampur dan seterusnya. Nah saya tanya lagi, dalam Islam wahyu itu seperti apa, supaya saya tahu, biar nanti pada saat kita diskusi sesi debat ini, PKPK ini, jadi saya ada gambaran. Bukan maksudnya ini ya curang bocoran gitu, enggak. Nah, Nanti saya akan jelaskan. Jadi standarnya itu wahyu itu bisa langsung berbicara, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah bisa melalui mimpi yang benar, ya, atau bisa langsung dikirim ke sanubari, ke dada sanubarinya Rasulullah, atau terus bisa juga melewati malaikat Jibril. Banyak kan macam-macam tolak ukurnya untuk masalah wahyu. Ayo. Oke, boleh. Kalau oke, boleh. Tapi gini, saya pengen kasih tahu, saya nggak bisa lama-lama karena kan dadakan saya sampai jam 9 aja. Kalau gitu next time aja dah. Ya. Itu yang kita bahas. Oke? Kalau sekarang juga nggak apa-apa, jam 9. Enggak, terlalu sempit. Ntar kayak RK kamu. Kenapa maksudnya? Iya, terlalu sempit, next time aja, besok di jam yang sama. Tapi agak lebih lebar gitu waktunya. 7:30 berarti kalau mau di jam yang sama. Oke lah. Oke, 7:30 besok Ya kan? ya. Oke. Boleh? Ya udah. Oke Boleh, ya. boleh. Kalau gitu besok, kalau gitu saya keluar dulu ya. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Jangan dibilang saya takut ya. Orang itu ketika saya ajak debat dadakan pun dia lebih parah. Dia nolak mentah-mentah. Kalau saya masih pertimbangkan, saya bilang boleh, tapi saya sampai jam 9. Ingat gak? Ketika Yusuf PI saya undang dadakan, jawabannya apa? Oh Joseph gak bisa dadakan, saya gak mau gitu kan. Nolak. Kebetulan saya cuma sampai jam 9. Ya. Nanti lihat aja saya sampai jam 9. Mau terima tamu atau tidak saya jam 9. Gitu. Parameter aja gak tahu betul. Lucy takut. Kalau takut saya nggak bakalan ladenin Lucy. Kamu tahu nggak yang takut itu siapa? Nih, saya tanyakan kamu. Kita diskusi tentang siapa yang memiliki ketakutan. Nabi kamu itu takut loh. Takut sama... bukan Nabi malah. Jibril itu takut dengan anjing. Takut dengan ini. Lukisan. Ya. Makanya teman-teman hati-hati ya. Kalau jadi gini loh. Sebenarnya ajarannya mereka itu, ajaran Muhammad itu mengajarkan supaya kriminal itu, terutama pencurian itu merajalela. Karena kita nggak bisa ada anjing penjaga. Karena kalau ada anjing katanya malaikat nggak bisa masuk. Kau pikirlah itu. Anjing itu kan hewan setia ya. Kalau malaikat aja takut sama anjing berarti ada something wrong ya kan. Yang biasa takut sama anjing itu orang-orang yang berniat jahat. Karena anjing itu punya sense, betul nggak? Ya, doggy itu punya sense. Sense-nya lebih baik daripada Muhammadmu, karena Muhammad pernah kebobolan dapat wahyu dari jin al-abiyad, betul nggak? Kayaknya saya harus lebih terang-terangan dan frontal ngomong, junjungan kamu itu worse than any dogs, breed apapun, betul nggak? Mau itu Chihuahua sekalipun, mau itu Rottweiler, mau itu Golden Retriever bahkan, anjing itu punya sense. Sama seperti mungkin teman-teman pernah tahu ya, kalau ada dark spirit atau sesuatu yang energi negatif, anjing itu punya sense. Nah, Muhammad itu nggak punya. Enggak. Coba lihat DVD saya. Makanya Wafi itu pernah bilang, menceritakan dengan jujur, Nabi itu pernah kebobolan, dapat wahyu, dikira dari Jibril, ternyata dari setan. Nah, itu kan lebih buruk daripada anjing. Anjing radius berapa meter aja sudah mengendus. Ada stranger, betul nggak? Ada hal-hal negatif, betul nggak teman-teman?
Silakan bantah. Silakan bantah, naik. Buktikan kalau junjungan kalian itu tidak jauh lebih buruk daripada anjing. Jo, geli kali kumismu. Gak apa-apa, lebih geli lagi kalau kamu ngeliat kumisnya junjungan kalian. Nah itu sebenarnya ada nanti kita akan bahas itu, kita masukkan materi itu pada saat debat dengan Yusuf PI besok ya teman-teman ya, tentang wahyu. Ide bagus tuh kan. Muhammad ternyata pernah kecolongan. Bagaimana kita dikatakan suci ketika Allah saja gagal, kebobolan ya. Kalau setahu saya kan Apple, Gmail, ya akun-akun kita itu kan ada two-step verification ya nggak? Banking ya, perbankan, betul nggak teman-teman? Ada two-step verification ya. Kok Muhammad nggak ada two-step verification ya? Tiba-tiba jebol gitu aja, pertanyaannya begitu lemah. Proksinya kayaknya lemah banget Allah. Kayaknya butuh tim IT kayaknya. Bisa kebobolan gitu? Iblis bisa memberikan wahyu? Ya, lebih bobrok sistem security-nya Allah daripada perbankan, lebih daripada IT teknologi ya. Ngomong apa sih? Kamu saya ngomong bahasa Indonesia aja nggak ngerti, apalagi kalau kamu baca Quranmu bahasa Arab nggak ngerti ya, Lucid ya. Aku sama kamu itu mengikuti Muhammad ya, jejak baginda, suka bermimpi, halusinasi sampai-sampai rohnya itu terangkat ke langit ke-7 padahal hanya mimpi, betul nggak Lucid? Kamu makanya dari tadi nggak berani naik kan? Karena omonganku kamu nggak bisa bantah. Coba silakan naik ya. Silakan ada Islam yang berani naik berdiskusi ya. Coba jelasin kapan Muhammad dapat wahyu dari setan. Naik. Bagus, naik. Naik bro. Uti Yufarizal naik ya. Daripada umat terjemahan Rian. Islam itu saya bisa pastikan. Mau saya tantang kamu, berani nggak kamu naik? Islam itu kalau nggak baca terjemahan mereka nggak ngerti. Betul nggak? Hanya baca Arabnya, tulisan cacing, ya betul, dari kanan ke kiri, nggak tahu maknanya, betul. Sudah kamu minum air kencing, itu kan pengikut Muhammad. Itu kan pengikut Muhammad. Debat sama Dehe aja dong, Pak Dehe itu pernah saya naik, pernah saya tantang, dia nggak berani-berani. Muhammad itu fiktif, apa enggak sih, masa manusia abad ke-7 nggak ada rupa wajahnya? Nah silakan tanya. Sok ngarap doang, ya betul. Katanya didampingi Jibril tapi kena sihir, kena racun, piye toh? Nah makanya itu, ya jangan-jangan gajinya belum dibayar, makanya Jibril mogok kerja. Masa Jibril jadi ADC nggak becus, jadi ADC-nya Muhammad. Nah, kamu tau ADC nggak? ADCM itu istilahnya, tuh ajudan. Junjungan kamu punya ajudan itu sekelas malaikat. Masa malaikat bisa kebobolan? Kalau kita ngomongin manusiawi saja, ajudan aja nggak bakalan bisa kebobolan, habis dia. Kenapa kayaknya malaikat di ajaran kamu tuh kayaknya ini ya, kayak rendah sekali posisinya. Betul nggak? Sebelum bantah, ini lucu loh kalau kita bahas nih, seru nih ya. Seru nih. Yesus penyuka, ini ajaran Muhammad ini. Dia nggak berani pakai nama Islamnya karena lebih pede pakai istilah ini. Kamu tahu nggak, kamu pakai foto profil seperti ini itu jadi ketahuan identitas kamu. Entah ini anak kamu atau saudara kamu. Ini bukan anak Coba buka kamera. Coba buka kamera, tunjukkan kamu pengikut Muhammad. Gua bisa buktiin Yesus itu. Tunjukkan muka kamu. Bangga nggak kamu jadi pengikut Muhammad? 1. Yesus. Dah, turun. Kamu berani nyebut nama Yesus, karena kalau nyebut nama Muhammad itu semua orang akan bergidik ngeri. Nggak berani dia naik teman-teman. Jadi nggak usah kita suruh dia open cam, dia nggak berani naik. Kenapa orang Islam itu lebih berani menyebut nama Yesus? Karena kalau nyebut nama Muhammad itu apa? Tahu nggak? Kalau kita yang mungkin teman-teman Chinese, teman-teman yang punya adat kepercayaan tentang hal-hal yang sial, nah itu pembawa sial. Makanya kan ada lagu, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nggak pernah ada lagu ingat akan nama Muhammad. Makanya mereka nggak pernah nyebut nama Muhammad. Kalau nyebut nama Muhammad aja sekali aja pasti apa?
Betul nggak Islam? Kalian itu kalau misalkan disurvei secara frekuensi itu lebih sering menyebut nama Yesus daripada menyebut nama Muhammad. Bahkan yang nama-namanya Muhammad aja belum tentu berani memakai nama Muhammad, betul nggak? Makanya di TikTok kalian itu menyembunyikan identitas kalian sebagai pengikut Muhammad. Kenapa? Pembawa sial. Bantah saya. Kalau mau bilang saya penghujat, loh itu akun-akun kayak tadi kan penghujat. Kenapa nggak pakai identitas asli toh? Atau pakai nama-nama samaran yang sesuai dan masih bisa diterima dengan akal waras manusia, dengan hati nurani manusia kalau memang manusia, betul nggak? Makanya saya bilang begini Islam, kalau seandainya kalian bilang saya penghujat, apa kabar dengan orang-orang yang seperti tadi? Apa kabar dengan orang-orang yang di luar sana itu ngomongin tentang Yesus lah, Yesus dikatakan begini, begono. Saya baru nyebutin nama Muhammad yang tidak pernah saya sandingkan dengan kata-kata kasar aja kalian sudah kejang-kejang. Kalian belum tahu ya, kalau saya itu ketemu langsung, saya bukan berarti saya sok jago ya, tapi saya lebih berani loh daripada di sosial media. Ini saya ngajar di sosial media. Ya, lebih banyak. Tapi kalau saya ketemu langsung saya berani loh. Ya, bukan saya mau sosok jago once again. Jadi kalau kamu pikir saya ini menghujat, belum. Ya, yang kayak gini kalian bilang menghujat. Kalian kaget nanti kalau saya bilang dengar itu. Lihat dong, agama terbesar di dunia Kristen kan, bukan Islam kan? Kenapa ras? Kenapa ras? Kristen kan? Ya udah yuk ketemu langsung, identitas lo aja nggak ada. Kamu kayak Muhammad tau nggak? Jangan kayak ajaran beli kucing dalam karung ya teman-teman Islam ya. Kalian nggak tahu barang isinya apa tapi kalian pede mau diambil. Itu akan ada peribahasa bagaikan membeli kucing di dalam karung. Nah itu ajaran Islam seperti itu ya. Tampak wajah junjungan kalian nggak jelas tapi kalian ikuti gitu loh. Nah itu banyak ungkapan-ungkapan yang sebenarnya bermakna untuk menyadarkan kita jangan asal terima, jangan asal telan, jangan asal ikuti. Salah satunya itu beli kucing dalam karung, terus buta menuntun yang buta. Itu kan terinspirasi dari Muhammad sebenarnya. Betul nggak? Buta menuntun buta itu terinspirasi dari Muhammad. Kenapa? Ya karena jelas junjungan kalian itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu jalan, tidak tahu apa-apa. Al-Ahqaf ayat 9. Buta huruf juga, gitu kan? Nah, terus kalau beli kucing dalam karung ya itu kalian itu mengikuti seseorang yang bahkan kalian tidak tahu seperti apa rupanya dan ajarannya seperti apa yang sebenarnya. Ya, jadi silakan dipikirkan baik-baik ya. Silakan naik diskusi kita. Jangan cuman ini ya, jangan cuman protes-protes gak jelas di bawah. Saya persilahkan saya buka room ini sampai dengan 30 menit ke depan sebelum jam 9 saya akhiri karena saya cuman sebentar. Kalian bisa menyanggah, menyampaikan sesuatu, bahkan bertanya. Silakan ya. Kenapa ya Muslim bisa sampai 2 miliar orang padahal nabinya begitu? Tikus yang hidupnya di got aja bisa berkembang biak banyak, Bang. Apalagi mereka. Kamu heran kenapa mereka bisa 2 miliar? Kamu lihat aja tikus-tikus. Kotor kan? Gak selayaknya makhluk hidup yang hidupnya bersih, tapi mereka bisa berkembang biak dengan cepat. Kenapa? Karena memang seperti itu perilakunya, ya, mendukung. Nah, sama seperti ajaran mereka. Banyak kan yang tertarik seperti itu, nah itu. Paling yang supaya itu mau tanya asal Alkitab jatuh, ya nggak apa-apa. Kalau kita jelaskan dari sisi Alkitab kita kan yang jelas pewahyuan Allah itu tidak dengan perantara malaikat ya, tetapi Allah sendiri yang berbicara. Ibrani 1 ayat 1. Itu yang sebenarnya tadi pengen saya tahu. Jadi saya bisa ada rekaman ya, teman-teman jadi saksi semua. Nanti kita lihat si Yusuf P ini statementnya berubah apa enggak. Karena sekalipun kalau dia nanti pakai pemahaman Yahudi, Yahudi pun tidak pernah mengimani Allah itu berbicara dengan perantaraan malaikat loh. Allah itu berbicara langsung dengan nabi-nabi, betul nggak? Abraham bercakap-cakap langsung dengan Tuhan Allah. Allah berfirman kepada Abraham, betul nggak? Melalui para nabi itulah kemudian bangsa Israel memahami apa maksud dan makna dari Allah menyampaikan firman, betul nggak? Nggak pernah Allah menyampaikan firman melalui malaikat, perantaraan malaikat. Itu satu, sebenarnya sudah blunder di situ. Yang kedua, Allah tidak pernah sama sekali menyampaikan firman itu dalam bentuk atau dalam hal yang ambigu. Contoh, dalam Islam kenapa saya bilang ambigu dan tidak jelas? Karena dalam Islam itu, wahyu itu turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kasih tahu sama Yusuf PI, sejak kapan Torah itu diturunkan dengan periode yang seperti itu. Ya. Dan terus, perhatikan. Sekali lagi, Allah berfirman kepada para nabi itu tidak menggunakan perantaraan malaikat. Ya.
Tuhan harus repot-repot jadi manusia. Lebih repot mana, Tuhan jadi manusia atau Tuhan jadi batu? Jarum super. Coba kamu naik. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan lebih repot mana, Tuhan jadi batu atau Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia, dia mau mengembalikan kodrat manusia. Kalau jadi batu, kira-kira apa yang dikembalikan? Apa kamu mau kembali ke zaman batu? Jangan kamu bilang nggak bisa bedain mana manusia mana Tuhan. Kenapa kamu nggak mikir diri sendiri? Islam nggak bisa membedakan mana batu mana Tuhan, sehingga batu dikatakan bisa bisa menghapus dosa ketika kamu cium dan sentuh. Lebih mulia mana, saya tanya sama teman-teman Islam? Tuhan menjadi manusia atau Tuhan jadi batu? Atau kalau kalian mau lebih parah lagi, ketika Tuhan kalian menjadi sebatang pohon, kira-kira mana lebih mulia? Allah bukan Allah. Pak Anggel, saya harus kasih tahu ya. Bahkan pronouns kamu saja salah ini. Ini Anggel ini apa? Angel atau Anggel atau Angel ini, Pak? Apa Anggel ini? Anggel ini apa, Pak? Soal membenarkan pronouns kami dalam menyebutkan Allah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau teman-teman update berita, ini yang sekarang kita lagi perbaiki kosakata termasuk nama-nama negara. Kalau kamu tanya sama orang Indonesia yang asli, itu tidak menyebut Allah. Karena itu harus ada huruf W atau ada huruf U vokalnya. Kalau cuman ALLAH, ya dibacanya Allah. Seperti kamu menyuarakan apa, kata apa. Apa jadi apa gitu? Enggak kan? Apa? A-I-U-E-O. Belajar lagi Islam. Ya, siapa yang mau jadi donatur Islam? Mereka PAUD lagi. Membedakan huruf vokal dan huruf konsonan. Suruh mereka belajar lagi. Kasihan soalnya udah gede, udah berumur, udah bau tanah, masih aja mempermasalahkan Allah dan Allah. Kita naik. Bantah saya. Jadi Allah itu, perhatikan, Allah itu adalah pronunciation yang tepat bagi orang-orang Indonesia. Betul nggak, Abdul Aziz Muksin? Jangan bilang silakan bantah secara linguistik. Nanti kamu terkejang-kejang kalau secara linguistik. Kasihan soalnya Islam itu ajaran yang tidak pernah mengutamakan dan mengungguli akal pikiran. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, luluh lantas semua akal pikiran dan otak mereka. Walaupun double L itu dibacanya Allah, bukan Allah. Pak, balik lagi yuk ke TK, ke PAUD. Huruf vokal A I U E O, A I U E O jelas loh pronunciationnya bahasa Indonesia. A. Kamu tahu pronunciation nggak? Pelafalan. Nggak tahu lagi pelafalan apa. Kita lagi di Indonesia, bukan Arab. Kita ini orang Indonesia. Bahasa ibu kita Indonesia, bukan Arab. Sekalipun kata Allah itu diserap ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab, bukan berarti kita jadi Arab-Araban. Dan perhatikan, nggak cuman bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Portugis, betul? Bahasa Belanda, bahkan bahasanya orang Hindu Buddha dalam praktik keagamaan mereka, Sanskerta pun kita serap. Salah satunya puasa. Ngerti kamu Islam? Makanya saya bilang siapa yang mau jadi donatur Islam, daripada kamu minta-minta di tengah jalan tuh masjid nggak jadi-jadi, mending jadi donatur. Biayain pendidikan kalian dari PAUD lagi, belajar huruf vokal, belajar linguistik. Permasalahan Allah aja kalian nggak ngerti. Ya? Ngerti? Jadi cara bacanya itu Allah, bukan Allah. Itu pronunciation once again. Itu pilihan. Jadi jangan dipatenkan kalau nyebut Allah itu harus Allah. Kamu buktikan secara dalil kalau nyebut Allah itu harus Allah gitu. Kaget kamu nanti. Asal usul kata Allah pun dari bahasa Semit kuno, dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aramaik Allah, dari bahasa Ibrani Eloah. Emang kamu pikir Allah kamu itu yang menurunkan bahasa? Ada di abad ke-7 ketika manusia sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa, termasuk bahasa sebelum Arab, yaitu Nabatea. Betul nggak teman-teman? Kalau ngomongin linguistik kalian itu nganga-nganga kalian. Ngerti? Islam Arab yang sekarang kalian terima di Al-Quran atau kitab-kitab kalian itu bukanlah Arab jadul. Arab jadul tuh huruf Jawi salah satu contohnya itu nggak ada harokat, nggak ada tanda baca. Kamu nggak susah untuk membedakan mana ba, mana tak, mana sa. Betul nggak teman-teman Islam? Jujurlah sama kalian sendiri. Coba lihat manuskrip Quran yang paling tua, apa katanya Birmingham. Nah, walaupun seperti itu, menurut Saudi Center itu manuskrip itu diragukan loh, karena tintanya itu bukan dari zaman Nabi katanya.
Tapi manuskrip Quran yang katanya diklaim sebagai manuskrip tertua sekalipun itu tidak seperti Al-Quran yang kalian tuliskan sekarang. Makanya kalau kalian menuduh kami kitab ini direvisi, kalian itu lebih parah loh. Bahkan sempat kan kemarin saya tunjukkan Al-Quran pertama kali dicetak oleh seseorang yang bernama Paganini. Alexander Paganino dan Paganini. Nah itu, silahkan cari di internet. Sejarah percetakan pertama kali Al-Quran keluar langsung Paganini. Jadi kalian itu ajaran pagan. Ya, kamu juga yang bukan menerbitin bahasa, kenapa kamu aja nggak jadi Allah biar disembah sama babi? Devitia, kamu Islam Devitia. Saran saya sebelum kamu berkomentar, kamu dilihat banyak orang, kamu tutup aurat dulu. Yang ngikutin saran Nabi. Karena kamu mau boker kan, dalam Islam tutup aurat karena mau ini boker. Teman-teman silakan buat Devitia ini banyak dosa, karena dalam Islam satu helai rambut perempuan itu sama dengan berapa tahun di neraka, Kak Devitia? Kak Devitia Islam bukan? Hah? Halo? Silakan buat dosa, teman-teman. Lihat rambut dia tuh di foto profil dia. Silakan kita bikin lama dia di neraka. Nah, nggak berani kan dia turun. Pokoknya kalau Islam perempuan di sini kalian malah tambah menderita. Makanya biar nggak menderita apa? Jadi pengikut Yesus Kristus. Ya. Karena dalam Islam perempuan itu nggak boleh sehelai rambut pun kelihatan. Karena kalau sehelai rambut kelihatan itu memperlama jangka di neraka. Kau kafir, nggak apa-apa kalau aku kafir daripada kau buta huruf. Orang kafir itu Mani Yusuf, ya yang kamu bilang kafir itu. Kami ini banyak berkontribusi. Salah satunya Toa, sumber permasalahan Islam nomor 1 di dunia. Itu dari seorang Romo Katolik. Kenapa kau kafir kau? Nggak apa-apa. Silakan buka kamera kalau kau nggak kafir. Karena kalau menurut Islam, perempuan yang memakai make up berlebihan pun dikatakan haram. Dikatakan sebagai penggoda. Kamu tahu nggak dalilnya? Ini sengaja muka saya tompok di layar. Biar semakin lama saya menatap, semakin lama kamu di neraka. Tahu nggak? Makanya kan ada hadis sabda Nabi. Tahu kan kamu? Paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Betul nggak? Islam. Jujur kan? Nah, salah satunya ini. Islam itu merendahkan serendah-rendahnya perempuan. Biar terbatas, tidak punya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Salah satunya melalui make up. Kamu tahu nggak? Kamu pakai lipstick, kamu pakai blush on atau apapun itu namanya, pakai alis. Ya, bahkan kerudungmu ini tidak sesuai syariat, itu sudah termasuk dosa. Biarin kamu lama-lama di situ, biar dosa kamu makin banyak, makin numpuk. Ya, turun sendiri malu dia. Sudah saya bilang, menderitalah kalian di sini. Turun sendiri dia, saya nggak turunin. Saya tuh nggak malas nurunin orang biar dia turun sendiri. Ya. Pakai parfum juga nggak bisa. Betul Kak Amel, ini yang teman-teman harus tahu ya. Kalau ada teman-teman Islam, perempuan terutama, yang mulai genit-genit, ingatkan dia dengan sabda Nabi. Perempuan pakai parfum itu sama dengan penggoda. Penggoda dalam Islam, perempuan itu dikatakan apa? Disamakan dengan apa? Yang terbatas lah kalian. Udahlah kalian dikatakan akalnya separuh, dikatakan penggoda, apalagi. Berat kan jadi kalian tuh. Makanya saya bilang kalau kamu nggak mau berat, jangan jadi Islam ya. Cep, dingin nggak kepala kalau botak? Nggak, masih ada matahari. Kamu tanya sama junjungan kamu, dingin nggak di kuburan? Sempit nggak di kuburan? Kira-kira. Karena junjungan kamu kan wafatnya menderita. Ini orang memang penyesat, berhati-hatilah. Loh, saya nggak sedang menyesatkan kalian. Kan bukan saya yang disesatkan. Kalian yang disesatkan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan seterusnya. Allah telah menutup hati mereka. Yang penyesat itu Allah, bukan Joseph. Nama saya ini biarpun berganti Apple user, nama saya ini Joseph. Ngerti ya? Nah, yang menyesatkan itu bukan Joseph, tapi Allah. Percaya nggak? Saya harus bukakan dalilnya. Kita buka dalam surah An-Nahl ayat 93. Coba disimak baik-baik ya teman-teman Islam ya. Jangan dianggurin dalil-dalil saya. Karena dalil saya ini bikin kalian mikir. Nanti jangan bilang saya ini penyesat ya. Jangan. Teman-teman yang Kristen juga jangan percaya kalau saya dibilang penyesat. Karena yang dikatakan penyesat di sini siapa? Coba kita baca bareng-bareng. An-Nahl ayat 93. Nih.
Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikan kamu satu umat. Akan tetapi, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dia di sini Joseph atau Allah kira-kira? Jangan-jangan saya Allah baru kalian. Banyak kalian bilang saya menyesatkan. Loh, yang menyesatkan kan nih Allah. Bukan Yesus, bukan Joseph, ya, bukan orang Kristen, tapi Allah. Nih, dia di sini nih Allah, bukan Yesus, bukan Joseph, bukan Oten. Ya. Jadi kalau kamu mau protes, kalau kamu mau laporin saya, ini orang mengkhawatirkan bisa menyesatkan. Kamu jangan salah lapor. Ya, lapornya itu ke Allah. Lapornya itu atas nama Allah. Kenapa? Karena yang terlapor itu harusnya Allah. Yang terduga itu Allah, bukan Joseph. Ya, saya hanya menyampaikan kok. Saya dibilang penyesat. Memangnya saya yang menyesatkan kalian. Itu kan jelas tadi An-Nahl 93. Allah yang menyesatkan kalian. Silakan bantah naik. Joseph, lu tak tahu arti mereka adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Mereka berarti lu rugi. Iyalah rugi. Kalau saya jadi Islam, orang Allah tukang pinjem. Jadi katakan rugi karena Allah kamu hilang perpuluhannya. Kalian kan sering bilang perpuluhan. Tahu nggak yang minta perpuluhan itu siapa sesungguhnya? Allah kalian. Nih, sumber perpuluhan itu Allah. Allah itu tukang pinjem. Nih, kita buka dalam Al-Baqarah ayat 145. Kok saya dibilang rugi? Yang rugi terus saja Allah kamu, makanya setiap tahun Allah kamu itu minjem terus. Nih, kamu baca Al-Baqarah ayat 245, coba. Man dzalladzi yuqridullaha qaradan hasanan dan seterusnya. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik. No. Siapa yang mau pinjemin Allah? Tuh, siapa? Loh, kok saya dibilang rugi? Yang rugi itu yang suka minjem gitu loh. Maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya. Loh tuh, katanya di Islam nggak boleh riba, tapi Allah sendiri riba. Hati-hati. Hati-hati blunder. Kalian itu kalau ngomongin perbankan, nabung nggak boleh di bank-bank yang konvensional, yang riba. Ternyata Allah mengajarkan riba. Maka Allah mau melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Loh. Loh, ini jangan-jangan Allah ini mewajarkan adanya pay later gitu ya? Apa gimana? Coba dong naik. Saya ini pengen tahu kenapa alasannya Allah itu pinjem. Semuanya dipinjem. Buat apa minjem apa? Kira-kira untuk apa? Saya pengen tahu loh. Kalian bilang saya merugi. Loh, Yesus itu nggak pernah minjem uang, nggak pernah minjem apa-apa gitu loh. Kenapa saya dibilang minjem? Joseph, iblis yang tidak selamat, manusia menyembah manusia yang bangkit dari kubur alias zombie. Oh, kamu mau bilang berarti nanti Yaumul Ba'ats dan Yaumul Hisab itu berarti hari kebangkitan zombie dalam Islam. Hati-hati. Hati-hati loh ya. Jangan menghina fisik. Siapa itu tadi yang menghina fisik saya? Hatib Ilhami. Masa saya dikatakan iblis? Tahu nggak ada hadisnya? Kalau misalkan kamu mencela manusia, itu sama saja kamu mencela Allah. Allah butuh pinjaman, iya. Muhammad mau beli bidadari, iya. Apalagi Jo, ya. Salve kakak-kakak, teman-teman yang baru bergabung. Salve cece-cece yang di bawah, salve ya. Yang baru bergabung, saya baru live lagi setelah sekian lama saya nggak live. Teman-teman bantu tap-tap layar dan love orange boleh, absen love orange teman-teman. Ini ada saya sematkan gift saya, ikan lele dan yang lainnya dihiraukan, tolong love orange saja kita fokuskan. Besok saya ada jadwal debat sama Yusuf VI di jam setengah 8 WIB malam ya, setengah 8 19.30 WIB. Temanya tentang kitab suci, bagaimana standar atau parameter kitab suci, seperti itu. Ya, bagus lagi sembah manusia daripada sembah batu hitam yang tidak bernyawa, betul. Maha besar Allah dengan pinjamannya. Z, kamu nggak boleh gitu dong. Nanti kebongkar semua. Apakah Allah itu terdaftar di Slik OJK? Hah? Apakah dia terdaftar di Slik OJK sampai tahu kamu besaran pinjamannya? Loh, kok kamu tahu? Saya nggak tahu sih. Macet deh, kredit macet jangan-jangan dia tuh. Gila tukang pinjam di mana-mana ya kan? Dimarahin. Siapa ini yang bilang kalau kita krismon berarti salah Allah? Hiro, jangan kayak gitu. Coba kita cek dulu, jangan-jangan besaran pinjamannya itu gimana?
Apa kalian nggak tahu Yesus itu batu penjuru yang dibuang kulit Jawa? Kamu jangan rasis loh, Jarum Super nih. Kalau saya cek akun kamu itu juga base-nya di Jawa, Pulau Jawa. Kok kamu berani sebut-sebut Jawa? Kenapa memang kulit Jawa? Setidaknya kulit Jawa itu lebih terhormat daripada orang Arab yang tukang kawin yang bisanya menggauli anak kecil, ya. Kulit Jawa itu terhormat, itu profesi, dapat duit halal, bukan dengan hasil merampok, merampas, apalagi memperbudak perempuan. Tahu nggak Epstein File yang sekarang lagi dibongkar? Jangan kalian orang Islam bersyukur, syukur saya Islam. Lo Epstein File itu lagi ngikutin ajaran junjungan kamu, tahu nggak? Itu kalau kita sandingkan dengan ayat-ayat kamu yang katanya suci, budak-budak perempuan yang ada di tangan kamu, perlakukanlah sebagaimana kamu memperlakukan istri-istrimu. Kan gitu. Itu Epstein File itu ngikutin junjungan kamu, tahu nggak? Kamu baru tahu ya? Apalagi kalau ada anak kecil, thank you Om Sirotol. Apalagi ada anak kecil korbannya, ya, masih anak-anak. Kamu bilang PDF, kamu bersyukur jadi Islam. Loh kok kamu bersyukur? Bukannya kamu sedih ternyata ada orang yang meniru perbuatan Muhammad? Apa kamu jangan-jangan bersuka cita ya ternyata ada pengikut Muhammad sejati gitu ya? Gua orang Jawa, ngapa lu Sep? Nggak apa-apa, kan tadi saya mention itu. Kamu kalau bilang kamu orang Jawa, kamu akun kamu aja private kok, nggak berani naik. Saya juga orang Jawa, saya kan dari Pulau Jawa, saya orang Jakarta. Jangan kamu pikir Jawa itu Jawa Tengah gitu ya. Jawa itu luas loh. Jawa Barat pun Jawa, Jakarta pun Jawa. Islam ini makanya saya udah bilang, kepala kalian itu jangan disering bunter-bunterin dengan tanah, jadi nggak bisa berpikir. Pola pikir yang sederhana kalian bikin ruwet. Jangan kalian pikir Ka'bah di depan mata sehingga kalian itu muter-muter aja kerjaannya. Justru saya sedang meluruskan, nggak boleh rasis, nggak boleh merendahkan profesi. Kulit Jawa kamu bawa-bawa di sini seolah-olah itu profesi yang hina gitu loh. Karena kan tendensinya tadi kan mau menghina Yesus. Masa mau menghina Yesus dengan profesi kulit Jawa? Saya bilang dong, saya tanggapi kulit Jawa itu lebih mulia daripada orang Arab yang buta huruf, nggak becus ngapa-ngapain. Dia sendiri mengaku tidak dapat mengetahui apa yang diperlakukan Tuhan kepadanya dan kepada umatnya sendiri, tapi pede jadi nabi, ngaku-ngaku nabi sempurna. Gauli bocil kerjaannya tukang kawin. Istri-istri yang ditinggalkan jadi janda melarat karena nggak boleh dinafkahi oleh orang lain saking maruknya. Ya Pak, ya kan? Apa lagi? Saya itu cuma sampai jam 9 loh. Manfaatkan waktu dengan baik 18 menit terakhir. Ada Islam yang berani naik gak? Nanti kita lanjut besok dari jam 7:30 dengan Yusuf PI. Ada Islam yang berani naik? Kalau Islam berani naik, saya acungkan jempol. Karena dari tadi mereka cuma berani di bawah. Berarti secara kesimpulan saya berani mengatakan kalian itu pengecut.